Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study. Manusia tanpa tafsir katanya, pendeta tanpa tafsir. Saya menjawab WA dari Pak Joko yang menjuluki saya pendeta tanpa tafsir katanya. Judulnya begini, tafsir tanda tidak paham Alkitab. Tafsir itu tanda tidak paham Alkitab. Saudara tahu tafsir Alkitab? Ya. Ngomong santai aja ya, nggak usah terlalu inilah. Allah itu berapa? Satu. Ada ayatnya nggak kalau Allah itu satu? Ada. Di mana? Misalnya Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Allah itu satu. Karena Anda nggak paham Allah itu satu, padahal itu ayat Alkitab udah puluhan tahun Anda pegang-pegang Alkitab. Karena Anda nggak paham, kebetulan juga pendetamu pendeta kambing, ya, maka Anda tafsirkan menjadi 3 tapi 1. Dicari-cari di Alkitab, mana yang bilang 3 tapi 1? Nggak ada. Itu tafsir kami, Pak. Tafsir tanda Anda tidak paham Alkitab. Iya ya Pak ya, udah ngobrol-ngobrol santai aja nih ya Pak Joko ya. Allah itu esa apa Tritunggal? Kalau di Alkitab esa, nah Anda paham esa nggak? Karena nggak paham esa, maka Anda tafsir menjadi Tritunggal. Dicari-cari di Alkitab nggak ada Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Karena Anda nggak paham, Anda tafsirkan itu Tritunggal. Kami paham, Pak. Bapa adalah Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Firman adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Roh adalah Yesus itu sendiri. Wahyu 22 ayat 17. Clear. Kami sudah clear, Pak. Ketemu ayat yang mengatakan ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh. Bapa adalah Bapa kekal, Firman adalah Firman Allah Yesus Kristus, Bapa yang kekal juga Yesus Kristus. Roh adalah Yesus Kristus. Clear. Jadi itu Yesus Kristus semua itu. Karena Anda tidak paham, jadi Anda tafsir, jadinya lah Tritunggal. Yang nggak ada di Alkitab, Anda mati-matian Anda imani, ya. Makanya ada 2, kambing, domba, dan kambing. Ya, ada Kristen domba, ada Kristen kambing. Ya karena itu Kristen domba itu full Alkitabiah. Pak Joko menjuluki saya pendeta Alkitabiah tanpa tafsir. Betul, Pak. Karena tidak pada paham, maka muncullah tafsir. 1900 tahun, hampir 2000 tahun, kekristenan full tafsir yang namanya Tertullianus. Kemudian Martin Luther, yang terakhir John Calvin. Full tafsir. Ya. Baptis percaya ada ayatnya enggak? Kok dilakukan? Kan tafsir, Pak. Allah itu pribadi, ada ayatnya enggak? Enggak. Yang ada Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Kok Anda tafsir pribadi? Kan tafsir, Pak. Kami memang tafsir. Gereja kami tafsir, Pak. Enggak peduli. Alkitab itu enggak peduli kami, Pak. Ya, Alkitab pegangan aja. Yang penting kan tafsir, Pak. Mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 3. Enggak apa-apa, Pak. Kami memang mendirikan kebenaran sendiri. Berarti nipu jemaat dong? Enggak apa-apa, Pak. Memang salah satu tugas pendeta Tritunggal ya nipu jemaat. Kalau bisa jemaat ditipu, pakai persepuluhan kek, pakai buah sulung kek, pakai prosperity gospel kek, pakai apa yang namanya Injil kesejahteraan, ya toh. Kalau bisa ditipu jemaat tipu aja. Tipu aja pura-pura masuk surga. Meskipun kita nyembah Bapa enggak apa-apa. Tipulah pakai patung Yesus, suruh nyembah Maria, cari ayatnya enggak ada. Ya, tafsir enggak apa-apa, Pak tafsir. Kami memang gereja tafsir, ya. Gelarmu teologi enggak apa-apa, Pak. Makin tinggi gelarku, makin hebat tafsirnya. Nyindir apa ini? Enggak nyindir ya. Pendeta Kristen kambing memang kayak begitu, ya. Kambing terkutuk. Pak Joko, saya akan menyebutkan beberapa hal.
Siapa di antara pendeta, ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa menyatakan, membuka bahwa Kristen itu ada domba, ada kambing? Berapa puluh tahun kamu jadi orang Kristen, pernah ada nggak pendeta yang bisa membuka bahwa Kristen itu ada domba, ada kambing? Domba masuk surga, kambing masuk neraka. Sama-sama Kristen. Pernah ada nggak pendeta dari ratusan ribu pendeta yang gelarnya doktor? Pernah ada nggak? Nggak ada. Hanya pendeta Henry Tandianta. Mestinya Anda bersyukur dong. Ini pendeta ini, ya toh, ngerti ini, paham Alkitab. Modalnya apa Pak pendeta? Jadi modalnya ini dibuka oleh Yesus. Sebab saya penyembah Yesus. Saya penyembah Yesus Allah yang benar. Saya menolak nyembah Bapa. Saya menolak nyembah Yahweh. Tegas toh? Karena saya menyembah Yesus Allah yang benar. Clear. Jadi dibuka pikiran. Lukas 24 ayat 45. Yesuslah yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Anda yang menolak nyembah Yesus bohong, hoak. Kalau Anda bisa paham Alkitab, tidak mungkin Anda yang menolak nyembah Yesus, Anda bisa dibuka pikirannya mengerti Alkitab. Tidak mungkin. Anda juga mengklaim dengar suara Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang kamu dengar, roh iblis. Kami mendengar perintah dari Tuhan, bukan perintah dari Tuhan yang kamu dengar. Itu perintah iblis. Kamu aja nggak nyembah Yesus, kok bisa-bisanya aku terima perintah dari Yesus? Situ waras. Ya, tadi nomor 1. Sekarang nomor 2. Apakah pernah ada dari ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa mengatakan bahwa Bapa itu kiasan? Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan Yesus, temporere hanya 4 tahun. Pernah ada nggak pendeta yang gelarnya berderet-deret itu? Bisa nggak? Nggak pernah ada Pak. Nah, kok bisa begitu? Sebab saya pendeta Henry Tandianta, pendeta tanpa tafsir. Nggak mau saya pakai tafsir. Lebih baik saya menyembah Yesus. Yesus buka. Ya. Pernah ada nggak dari ratusan ribu pendeta di Indonesia yang bisa menjelaskan bahwa yang duduk di surga itu Yesus, bukan Bapa? Pernah ada nggak? Nggak ada Pak. Kok pendeta HTD bisa? Sebab saya penyembah Yesus. Nggak cuman di mulut doang, dalam pelaksanaan sehari-hari saya penyembah Yesus. Dan ingat, saya satu-satunya yang berani mengatakan saya menolak nyembah Bapa, saya menolak nyembah Yahweh, saya penyembah Yesus Allah yang benar. Ada nggak pendeta di Indonesia yang berani ngomong gitu? Selain beberapa yang sudah lulus dari mahasiswa kami, yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah paham Al-Aqsa. Dan ribuan orang di luar sana yang minta dibaptis. Dia sudah mengatakan setelah corona nanti ada ribuan orang minta dibaptis di luar sana, ya, dari berbagai kota. Dia sudah ngomong, Pak, saya tobat penyembah Yesus Allah yang benar. Kami juga menolak nyembah Bapa. Udah banyak yang gitu. Pendeta-pendeta kambing berani nggak? Nggak. Pernah ada nggak dari antara sekian ratus ribu pendeta-pendeta di Indonesia yang pernah bisa mengatakan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, artinya berubah dari fisik jadi roh. Yesus dari fisik manusia menjadi Yesus Allah yang roh. Pernah ada nggak pendeta yang bisa menjelaskan gitu? Nggak ada. Cuman pendeta Henry Tandianta yang bisa. Ya? Ya Pak Joko ya. Ngobrol-ngobrol santai aja. Saya tuh kasihan sama pendeta-pendeta kambing ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah lulus dari sekolah tinggi Alkitab, nanti di berbagai kota kita akan dalam beberapa hari ini kita akan membuat tayangan untuk jadikan guidance ya, semacam buku petunjuk gitu, tapi nggak usah buku video aja, ya udah kuno pakai buku petunjuk, pakai video gini ya. Nanti petunjuk baptisan, nanti ada petunjuk yang lain juga, termasuk acara duka ya, kalau ada duka ya saudara, dengan Anda menyatakan sebagai Al-Aqsa ya toh, saya sudah tobat meninggalkan Tritunggal menjadi Al-Aqsa, Anda nanti dibaptis. Kalau ada perlu anggota, kartu anggota kami bisa keluarkan. Kalau Anda perlu sesuatu yang dilayani, doalah, sakitlah, bahkan
maaf kata, kalau ada acara kedukaan pun di tempat-tempat kota Anda sudah ada. Jadi segera hubungin kami aja Pak ya. Nanti setelah era selesai corona ini, Pak saya minta dibaptis di Pontianak, ada mahasiswa kami yang sudah lulus di Pontianak. Kami tidak pernah mentasbihkan kamu jadi pendeta setelah lulus, enggak. Nanti bagaimana Tuhan pilih. Kalau dia ternyata semangatnya dia berani nih pemberitaan Injil, itu yang milih Tuhan Yesus sendiri. Kami sudah mempersiapkan dia dikasih modal dengan pemahaman Alkitab yang clear gitu. Ya gitu ya Pak Joko ya. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudara di kota masing-masing yang ada keperluan mau baptisan lah, mau apalah ya. Banyak mahasiswa kami sepertinya sih sudah ada di setiap kota di Indonesia ya. Ini demi kemurahan Allah, nanti tugas saya itu menggedor pendeta-pendeta kambing yang masih tegar tengkuk, keras kepala itu. Mau tak ajak debat, mudah-mudahan pada punya nyali ya. Pendeta-pendeta yang cuman keluar-keluar gelarnya doktor, itu gelar berderet-deret itu mau tak ajak debat. Gitu. Silakan yang lain bantu saya di kota masing-masing untuk yang baptisan dan begitu ya. Saya tak ngedor-ngedor ini pendeta ini supaya tobat demi keselamatan lo. Ya. Pendeta Hendy buat apa muncul begini kalau tidak untuk sebuah misi yang saya tunduk pada Yesus Allah yang benar, nggak asal ngomong saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa, menolak nyembah Yahweh. Itu nggak asal ngomong saya ya. Maka saya kalau toh saya mengatakan saya dengar suara Tuhan, cek aja ini pendeta Hendy nyembah Yesus nggak? Nyembah Yesus, nggak kayak kalian gitu. Bilangnya dengar suara Roh Kudus, udah tak cek tuh pakai suara Roh Kudus. Roh Kudus apa? Kamu aja nggak nyembah Yesus, iblis itu rohnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, pendeta Hendy Tanda BBS. Haleluya, amin.